Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 6 yang hebat. Bertemu lagi dengan Bu Yesi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 3 tentang pengertian, struktur, dan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, pastinya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari teks eksplanasi. Eksplanasi sendiri berasal dari bahasa asing atau Inggris yang berarti keterangan, tindakan menerangkan atau menjelaskan pernyataan atau suatu fakta. Sehingga teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang keadaan sesuatu sebagai sebab akibat dari sesuatu yang lain yang telah terjadi sebelumnya dan menyebabkan sesuatu yang lain lagi akan terjadi kemudian. Teks eksplanasi ini biasanya menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Sedangkan tujuan dari teks eksplanasi, kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang bisa kita singkat dengan sebutan adik Simba. Sedangkan teks eksplanasi sendiri bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Nah, di sini ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Yang kedua ada deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Yang ketiga ada penutup atau simpulan. Nah, ini nanti biasanya struktur ini berupa paragraf. Nah, apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum adalah berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Kemudian, deretan penjelas berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. Bagian ini bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Nah, bisa 2 atau bisa 3, tergantung dari paragraf itu sendiri. Kemudian, yang terakhir strukturnya adalah penutup atau simpulan. Nah, biasanya teks penutup ini masih bersifat pilihan, bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Jadi, biasanya di kalimat terakhir atau paragraf terakhir berisi tentang simpulan dari teks pertama dan teks kedua. Itu. Sedangkan ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu suatu teks dapat dikatakan sebuah teks eksplanasi jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memuat informasi-informasi fakta. Jadi bukan cerita fiksi atau cerita khayalan ya anak-anak. Jadi ini biasanya memuat informasi-informasi tentang bencana alam, tentang sebuah teknologi, penemuan-penemuan, tokoh, dan lain sebagainya. Yang itu berupa fakta atau nyata. Yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Yang keempat, memiliki atau menggunakan sequence markers. Sequence markers itu adalah alinea atau paragraf, seperti alinea pertama, alinea kedua, ketiga, dan sebagainya sampai dengan alinea terakhir.
Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Di sini Bu Yesi sudah siapkan paragraf yang berjudul James Watt, sang penemu mesin uap. Nah, di sini ini adalah bacaan tentang penemuan tentang mesin uap. Nah, di sini kita masih belum bisa melihat mana yang termasuk penjelasan, mana yang termasuk penjabaran, dan mana yang termasuk simpulan. Nah, kalau kita lihat di sini masih berupa teks atau paragraf biasa. Nah, di sini kita bisa melihat di paragraf yang pertama. Ya, paragraf yang pertama. Ada di sini. Ya, James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Itu adalah pernyataan umum atau pembuka. Kemudian di paragraf yang kedua, ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya, Profesor John Robinson, mengenalkan tentang mesin uap. Pada tahun 1765, dia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah penjelasan dari paragraf yang pertama, menjelaskan tentang siapa itu James Watt dan apa yang dilakukan oleh James Watt. Kemudian kita lihat di paragraf yang terakhir atau yang ketiga. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Units atau SI seperti yang kita kenal sekarang. Ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Nah, di sini adalah simpulan. Ya, simpulan dari paragraf yang kedua dan pertama. Nah, siapa itu Watt? Watt adalah orang yang menemukan mesin uap. Kemudian namanya diabadikan secara internasional. Begitu ya anak-anak? Baik, selanjutnya adalah tugas kalian ada pada halaman 160 di buku Pupena. Kemudian kalian kerjakan dari teks yang sudah Bu Yesi baca, kemudian kalian buat seperti bentuk diagram yang ada pada gambar tersebut. Itu anak-anak, jika ada yang kurang jelas, silakan kalian WA Bu Yesi atau Walas kalian masing-masing, kemudian tanyakan apa yang belum kalian jelas. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.